Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar pelajaran 8 dengan materi perilaku terpuji, submateri rendah hati. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari amati gambar di bawah ini. Gambar apa itu? Di sebelah kiri ada seorang anak yang berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Di sebelah kanan ada seorang anak yang sedang memberi salam dan berpelukan ketika bertemu dengan saudaranya. Dari gambar tersebut, itu termasuk contoh dari perilaku rendah hati. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk kompetensi dasar dari materi rendah hati yang pertama 3.7, memahami sikap rendah hati. Yang kedua 4.7, mencontohkan sikap rendah hati. Untuk indikator pembelajarannya, bersikap rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu, bukan rendah diri. Tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghina dan merendahkan harga dirinya. Rendah hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan hati adalah berbesar hati pada masa-masa sulit, teguh dalam kepasrahan. Dengan demikian, tawadu adalah merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan sebagai pencipta alam semesta. Anak-anakku yang soleh dan solehah, makna sikap rendah hati. Rendah hati termasuk perilaku terpuji. Dengan adanya sikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia, akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang yang rendah hati. Sifat rendah hati telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pergaulan sehari-hari, seperti beliau lebih dahulu mengucapkan salam, berjabat tangan, dan tidak membeda-bedakan orang lain dan sebagainya. Sebagai salah satu bentuk akhlak terpuji atau mahmudah, rendah hati dapat menimbulkan rasa persamaan, menghormati, dan menghargai orang lain. Sikap toleransi, sikap solidaritas sosial, dan cinta kepada keadilan, serta siap menerima kritik dan bersikap demokratis. Sementara
Sikap takabur atau sombong dapat menimbulkan sikap dengki, marah, dan egois. Bagi kita, tidak ada alasan untuk tidak merendahkan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sesama manusia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan sikap rendah hati. Di antaranya, 1. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri kita agar tidak bersikap sombong atau takabur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang kedua, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Yang ketiga, dengan sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang keempat, menghindari sikap bermegah-megahan. Yang kelima, selalu bersyukur. Yang keenam, pemaaf. Dan yang ketujuh, penyabar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa hikmah dari sikap rendah hati. Di antaranya, 1. Membuat orang bertambah mulia. 2. Menghindarkan manusia dari sifat sombong. 3. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada beberapa sifat dari Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Di antaranya, 1. Rasulullah SAW sangat bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang. 2. Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaga supaya kaumnya maju dan tidak terbelakang. 3. Rasulullah SAW merupakan panutan atau teladan dalam sikap sopan santun, baik bagi umatnya yang muslim maupun yang bukan muslim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk kegiatan di rumah, tulislah Quran Surah Al-Furqan ayat 63 beserta artinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan rendah hati? 2. Tulislah 3 ciri-ciri orang yang rendah hati. 3. Tulislah 3 hikmah dari sikap rendah hati. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.